Kita ke sorotan lainnya, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur mengalami teror dengan sering mendapatkan paket cash on delivery atau COD dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Paket-paket tersebut datang ke rumah Agus Haryanto selama 5 hari berturut-turut dengan bermacam-macam barang, mulai dari makanan hingga alat elektronik. Padahal Agus tidak pernah memesan barang-barang tersebut. Agus yang aktif di media sosial TikTok itu pun kemudian melapor ke polisi. Itu menjadi ketidaknyamanan bagi saya dan keluarga karena tiap hari datang paketan yang harganya tidak masuk akal, ya. Satu barang bisa 4 juta lebih. Nah, di situ orang tua saya kaget kok tiba-tiba anak saya memesan paket yang sebegitu besarnya. Dari situ saya berinisiatif untuk melaporkan ini ke polisi agar apa? Agar kiriman-kiriman ini tidak datang lagi. Untuk lebih lengkapnya terkait kasus teror COD sudah bergabung Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Untoro. Selamat malam Pak Untoro. Selamat malam Mbak Ilona dan Ya, Pak. kepada seluruh. Ya, laporan polisi apakah sudah masuk dari korban? Sejauh mana proses kasusnya saat ini? Betul, jadi Saudara Agus Haryanto ini pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2025 mengirimkan surat yang berisi pengaduan kepada Polres Lumajang. Sudah menerima laporan, lalu kemudian apakah benar ada dugaan bahwa korban merupakan korban doxing begitu? Jadi inti dari surat pengaduan dari Saudara Agus Haryanto ini bahwa beliau itu merasa dikirimi barang. Sedangkan beliau tidak merasa pesan barang tersebut. Jadi terjadi itu tanggal 7 itu kiriman dalam bentuk 5 paket makanan. Tanggal 10 itu 1 unit komputer dan 1 unit TV. Terus dilanjutkan tanggal 11 itu 2 unit PS. Tanggal 12 1 handphone dan 1 akuarium. Ditambah lagi tanggal 13 itu 1 unit spring bed. Tapi semua barang itu dikembalikan. Jadi memang korban pertama mengakui tidak memesan barang tapi mendapatkan sejumlah barang begitu ya, mulai dari makanan dan elektronik tanpa dia pesan. Lalu kemudian menurut korban bahwa apakah memang data-datanya dibocorkan atau mungkin ada yang sengaja, misalnya apa yang dilaporkan saat melaporkan ke polisi, Pak? Ya, jadi yang dilaporkan kepada polisi menerima kiriman barang dalam bentuk COD, sedangkan korban ini tidak merasa pesan. Untuk yang dilakukan Polres Lumajang dengan pengaduan itu, besok hari Senin ini dilakukan pemanggilan kepada pelapor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu Mbak Ilona. Iya, selain pemeriksaan kepada korban, oke saya ke korban dulu. Berarti besok yang diperiksa kira-kira apa saja untuk pelapor? Untuk besok itu dilakukan pemeriksaan kemungkinan data pribadinya ini kenapa kok sampai mungkin bisa nyampe ke orang lain itu Mbak Ilona. Selain pelapor kira-kira nanti kasus ini akan berkembang ke mana Pak? Karena kan sebenarnya kasus-kasus korban COD ini sudah agak sering ya kalau kita lihat begitu. Siapa saja nanti yang mungkin kemungkinan akan dipanggil oleh pihak kepolisian selain pelapor? Kemungkinan nanti besok itu yang dilakukan pemanggilan sementara ini masih kepada pelapor karena pelapor sudah mengirimkan surat dalam bentuk pengaduan kepada Polres Lumajang. Jadi besok yang dilakukan pemeriksaan adalah pelapor terlebih dahulu. Kemungkinan untuk di kemudian hari kalau bisa mungkin mengembang bisa dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang lain. Begitu Mbak Ilona. Pak, apakah sebelumnya waktu pelapor membuat laporan ada indikasi dia merasa bahwa datanya tersebar tanpa disengaja atau mungkin ada dugaan-dugaan lain hingga sampailah sejumlah paket ke rumahnya, ke alamat pelapor? Oh ya, terima kasih Mbak Ilona. Untuk terkait hal tersebut, Polres Lumajang belum berani untuk menyatakan bocor atau bagaimana karena pemeriksaan masih direncanakan besok. Jadi kalau besok setelah dilakukan pemeriksaan kemungkinan Polres Lumajang akan bisa mendeteksi
apakah ada kebocoran atau bagaimana. Begitu Mbak Ilona, terima kasih. Selain melapor, apakah memang korban ataupun mungkin pelapor ini sudah meminta perlindungan karena mungkin dia merasa diteror atas sejumlah paket yang datang ke rumahnya? Sampai saat ini Polres Lumajang masih menerima hanya dalam bentuk surat yang berisi pengaduan. Begitu Mbak. Oke, masih jadi belum ada semacam dugaan-dugaan mungkin dari pelapor bahwa dia merasa terancam misalnya gitu, Pak? Iya, jadi kalau isi suratnya itu masih terfokus kepada adanya pengiriman barang dalam bentuk COD itu. Kalau dalam bentuk ancaman sepertinya belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoro. Kita akan tunggu besok update-nya seperti apa ya Pak. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam. Terima kasih Mbak Ilona. Selamat malam.